Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar, mukawwiril lail 'alan nahar, tabsiratan li ulil awsar. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah khairul bashar wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa manil ladzina yujahiduna li muharabatil ashrar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillah uswah ahsanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersilaturahim kembali dalam keadaan sehat wal afiat. Ya. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Rabiul Awal 13 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang muhsinin, yang muttaqin, mukhlasin insyaallah, dan menjadi yang husnul khatimah. Topik kajian kita pagi hari ini tentang prophetic leadership, role model dalam kepemimpinan. Kepemimpinan yang berorientasi kepada perilaku, karakter, dan kepribadian Nabi. Dan Nabi yang sangat kita agungkan antara lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu bagi kita umat Islam tidak perlu lagi mencari rujukan, referensi, dan marja'iyah untuk tipe kepemimpinan, baik kepemimpinan skala lokal, regional, atau kepemimpinan dalam skala internasional. Nah, ini ada gambar ya, adalah para pemimpin dari negara-negara OIC, Organisasi Kerjasama Internasional, organisasi Islam yang jumlah anggotanya mencapai 57 negara. Pada saat mereka mengadakan pertemuan di salah satu negara, waktu itu di Saudi Arabia tahun 2015, gambar itu diambil. Jamaah sekalian, ternyata di antara kunci kesuksesan seorang pemimpin itu adalah uswah hasanah, adalah suri tauladan yang baik. Tanpa uswah hasanah, role model, susah bagi pemimpin untuk memberikan kesatuan, persatuan, juga stabilitas serta keberkahan. Tanpa uswah hasanah, ketauladanan, role model, syarat penting untuk keberhasilan sebuah kepemimpinan. Baik pemimpin itu skala RT,
RW, apalagi dengan skala yang lebih luas. Nah, kata uswah ini diabadikan di dalam Al-Quran sebanyak 3 kali. Nanti kita akan bahas. Ia sangat menentukan maju dan mundurnya sebuah lembaga, sebuah perusahaan, sebuah yayasan dan pemerintahan adalah role model. Dia harus melakukan sebelum dia memerintahkan warganya. Dia harus menunjukkan kinerjanya yang baik kepada warganya. Sebelum dia memerintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu, maka dia memberikan contoh kepada anak buahnya dan warganya. Rasulullah adalah pelopor perubahan karakter dan revolusi mental spiritual sebagai landasan untuk membangun sebuah peradaban. Itu yang dilakukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak banyak berteori, tidak banyak memberikan perintah, tetapi dia tunjukkan kinerjanya di depan umat, di depan para sahabat. Kemunduran sebuah masyarakat dan bangsa diawali dengan perilaku kezaliman, kemunkarat, dekadensi moral, dan mewabahnya virus wahan di kalangan para penguasa dan juga para agamawan dan ulama. Jadi kalau role model itu hilang, maka masyarakat akan kehilangan pegangan. Hilanglah yang namanya social trust atau public trust. Nah, jemaah sekalian, prophetic leader adalah gaya dan tipe kepemimpinan yang identik dengan karakteristik Nabi dengan segala keunggulan komparatif dibandingkan dengan manusia biasa. Nah, kita semua sadar bahwa Allah telah memberikan kelebihan, keutamaan kepada orang-orang yang Allah pilih dibanding dengan manusia biasa. Makanya Rasul menegaskan, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saat ini di Indonesia kita mengalami krisis ketauladanan. Penguasa, tokoh, para ketua organisasi politik dan lain sebagainya, mereka belum mampu menunjukkan yang namanya suri tauladan. Maka hilangnya suri ketauladanan ini membuat masyarakat linglung kepada siapa mereka harus mengikut, karena tidak ada yang cocok untuk dijadikan sebagai pemimpin, apalagi pemimpin versi Nabi dan versi Rasul Allah. Nah, dalam Islam ketauladanan merujuk kepada perilaku para nabi dan rasul yang Allah turunkan kepada umat manusia. 25 dari 12.600 nabi Allah diabadikan di dalam Al-Quran. Ada 3 ayat Al-Quran yang menegaskan tentang kewajiban menauladani perilaku Nabi Allah, terutama Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 ayat. Ayat di surah Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum
uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Ini panjang. Sungguh bagi kamu suri tauladan yang baik dalam karakter dan kepribadian Nabi Ibrahim dan orang-orang yang menyertainya. Ingat, Nabi Ibrahim punya 2 putra, Ismail dan Ishak. Lalu mereka punya keturunan, antara lain yang anaknya banyak, juga dianugerahkan posisi yang sangat bagus, diangkat sebagai nabi, yaitu keturunan Nabi Yakub alaihissalam dengan 12 putranya, ya, yang sangat populer, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi tanpa suri ketauladanan, manusia tidak mungkin bisa menjadi pemimpin. Kita tidak perlu mencari pemimpin dari barat, dari timur, selatan, utara, karena rujukannya sudah jelas ada di kepribadian para nabi. Kita tidak perlu mengundang seorang pakar. Terakhir itu ada Universitas Indonesia mengundang seorang pakar di bidang HAM, hak-hak asasi manusia. Ternyata Profesor Borwick itu adalah pro-Zionis, pro-Israel. Kenapa kita mengundang orang seperti itu? Dan kita minta agar diajarkan HAM oleh beliau. Ini adalah sebuah tindakan yang salah. Alhamdulillah akhirnya UI minta maaf. Siapa Profesor Borwick itu? Adalah guru besar di salah satu universitas ternama dan sempat memegang jabatan posisi yang sangat tinggi di Kementerian Luar Negeri, dan ketua dari MWA, Majelis Wali Amanah UI, adalah Bapak Ketua Umum PBNU yang sangat dekat dengan kelompok-kelompok Zionis, antara lain American Jewish Council. Ya, nggak perlu lagi kita diceramahi oleh mereka tentang HAM, karena Yahudi sudah menghancurkan ya sendi-sendi HAM. Nah, jemaah sekalian, kita lihat ini adalah map tentang dunia. Kita perhatikan dari sekian banyak negara, 200 negara yang ada di dunia, ini 57 diantaranya adalah negara Islam. Ya, kita tahu negara kita yang ada paling bawah sebelum Australia, ya, dari ujung sana di Biak sampai ke ujung Maroko, ya. Terus ada di kawasan Asia dan Afrika. Dulu umumnya negara Islam berada di benua Asia dan Afrika. Sekarang negara-negara dengan Muslim yang relatif besar bukan hanya ada di Afrika dan Asia, tetapi dia juga ada di mana? Ada di Eropa, Uni Eropa. Tahu bisa saya. Nah, di Uni Eropa. Nah, di Uni Eropa ini kita bisa melihat itu ada 28 negara Uni Eropa. Dari 28 negara Uni Eropa, Muslim paling banyak ada di Prancis. Prancis dengan penduduknya yang hampir 100 juta, 90 juta lebih,
itu 8 juta adalah umat Islam. Jadi kalau kita bandingkan umat Islam di Perancis dengan umat Islam di Brunei yang 100%, maka umat Islam di Perancis itu hampir 15 kali lipat dari umat Islam di Brunei Darussalam yang sangat kecil ya jumlahnya. Kemudian setelah Perancis nomor 2 di Eropa itu adalah Inggris. Inggris itu sudah hampir 6 juta umat Islamnya. Lalu setelah Inggris baru Jerman. Ya, ada negara Muslim mayoritas penduduknya di Eropa, Albania, Kosovo. Ya, itu mayoritas. Ada lagi negara di antara Asia dan Eropa, Turki, itu jelas. Ya, negara daulah khilafah Islamiyah. Lalu kita pindah ke Rusia. Di Rusia ini dengan penduduknya hampir 150 juta orang, maka Muslim ada di 11 federasi Rusia. Ya, kurang lebih hampir 44 juta umat Islam ada di Rusia. Ada di mana? Ada di Chechnya, ada di Dagestan, ada di Ingustan. Subhanallah, itu negara-negara di mana mayoritas penduduknya federasi. Ya, Rusia yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Nah, jamaah sekalian, kalau kita lihat map, ya dulu tahun 70-an yang memberikan kontribusi terbesar kepada jumlah penduduk Muslim hanya di Afrika dan di Asia, termasuk di wilayah Timur Tengah. Tapi sekarang komposisi umat Islam itu sudah berbeda. Kalau kita melihat peta dunia, maka sebuah research center yang bernama Pew Research Center memprediksi tahun 2048 umat Islam akan mengungguli umat Kristen di dunia. Subhanallah. Jemaah sekalian, sebagian besar Nabi dan Rasul Allah adalah keturunan Nabi Ibrahim. Sikap Raja Namrud yang zalim dan kasar memaksa Ibrahim meninggalkan Mesopotamia. Ya, Ibrahim kakek daripada Nabi Muhammad SAW. Dia telah memberikan role model dalam memimpin dunia. Saat ini 2/3 penduduk dunia yaitu pengikut agama Nabi Ibrahim. Mereka dikenal sebagai Millah Ibrahim. Ia yang ditemani keponakannya Lut meninggalkan Irak menuju Syam, Palestina, Lebanon, Jordania, dan Syria. Ya, Nabi Ibrahim dinilai berhasil memimpin umat manusia dewasa ini. 2/3 penduduk dunia adalah pengikut Ibrahim, Abrahamic faith. Mereka adalah pengikut agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Hanya perbedaannya, Yahudi dengan kitab sucinya At-Taurat telah dirubah menjadi Talmud. Talmud inilah yang menafsirkan kitab Taurat. Di antara tafsiran Talmud terhadap ayat-ayat di At-Taurat antara lain non-Yahudi dianggapnya goyim. Ini perlu pembahasan khusus. Goyim ini adalah manusia
yang hartanya boleh dijarah, rumahnya bisa diambil, tanahnya juga bisa dikuasai, negaranya bisa diduduki. Itu adalah ajaran Talmud. Jadi tidak aneh kalau Israel membunuh orang Palestina sejak tahun 1947 sampai sekarang. Mengapa? Karena ada ayat di kitab Talmudnya yang menyatakan bahwa non-Yahudi itu bisa dijajah, hartanya bisa diambil dan boleh dibunuh dan diusir. Kenapa? Karena Yahudi dianggap Sya'bullah al-Mukhtar. Ya, apa itu Sya'bullah al-Mukhtar? Yaitu anak pilihan Tuhan. Nah, itu kata mereka. Makanya Yahudi ya sampai saat ini tidak pernah mau tunduk kepada resolusi PBB. Gak ada. Berapa banyak resolusi yang dikeluarkan oleh DK Keamanan PBB, oleh Majelis Umum PBB, tapi Israel tidak pernah menggubrisnya. Itulah kalau kita ingin datang dan menceramahi orang Yahudi, Zionis, itu hanya ilusi. Makanya orang Yahudi menginginkan agar OIC, organisasi Islamic Countries, dan sekarang menjadi organisasi kerjasama negara Islam, mengadakan dan mengakui kedaulatan Yahudi dengan membentuk atau membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Itulah yang mereka terjemahkan Abrahamic Accord. Abrahamic Accord menurut Presiden Donald Trump adalah pro-Semitik. Ya, orang Yahudi, orang Kristen, orang Islam, kata mereka sumber agamanya sama, maka harus berbaik-baik kepada sesama pengikut Nabi Ibrahim. Nah, ini yang disalah tafsirkan. Akhirnya dengan kekuatan politiknya Donald Trump memaksa beberapa negara muslim termasuk Maroko, Bahrain, Uni Arab Emirat, ya, Sudan, itu membuka hubungan diplomatik dengan Israel dengan harapan negara-negara tersebut bisa menekan Israel. Tapi apa yang terjadi? Apakah Israel mau ditekan? Mau dikasih nasihat? Hasya wa kalla, mustahil. Nah, oleh karena itu kita pada saat memperingati milad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihatlah bagaimana Nabi itu bisa membangun peradaban di negara yang tandus, negara yang terkebelakang, tapi beliau berhasil membangun peradaban, merubah perilaku dan mindset masyarakat Arab min ibadati rabbil nas, min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Manusia yang biasa menyembah orang-orang kaya, menyembah manusia yang kuat, dan sekarang mereka saat itu mereka tinggalkan. Ya, kembali kemana? Pindah kepada apa? Menyembah Allah yang menciptakan manusia. Nah, itulah kita butuh role model yang orientasinya adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kejayaan para nabi dengan prophetic leader,
Pertama, strategi yang tinggi dan matang. Kita lihat bagaimana Nabi Muhammad terpaksa hijrah. Nabi Ibrahim hijrah dari Irak pergi ke Syam. Ya, mengalah untuk menang. Ya, kita yang ada di sini banyak adalah muhajirin, pendatang. Ya, jarang penduduk asli di perumahan. Muhajirin inilah yang membangun peradaban baru, pro kemanusiaan, hak asasi manusia, modernitas itu dilakukan di Madinah. Ada matang. Mengapa harus hijrah dari Mekah ke Madinah? Karena ada tujuan. Ya. Kedua, kerja keras, penuh pengabdian. Itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak minta honor, tidak minta tanda jasa, tidak minta penghormatan, tidak gila, ya, pujian. Itu yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Sabar dan tawakal dalam menghadapi ujian dan cobaan. Ingat ya, kita punya presiden baru. Ya, berusaha untuk melakukan perubahan dan membangun pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi. Ditangkapnya lah banyak koruptor. Nah, koruptor yang nggak pernah terjamah sejak 2 dekade di zaman ini ditangkap. Akhirnya mereka marah. Ya, mereka juga sudah banyak pengikut. Yang terjadi saat ini adalah mereka tidak senang, mereka ingin revenge, balas dendam. Tapi seorang pemimpin tidak boleh takut. Demi kebenaran harus punya nyali besar. Kalau penakut, jangan berharap adanya sebuah perubahan yang monumental. Nabi diancam, itu biasa. Diembargo, biasa. Ingin dibunuh, biasa. Dilempari dengan benda-benda keras, biasa. Kalau sekedar dikritik, biasa. Kritik itu anggap saja sebagai amunisi baru untuk memompa semangat jihad dalam melakukan perubahan ya secara nasional. Demo-demo kita tahu ternyata ada motivasi khusus di balik demo-demo yang anarki itu. Sabar dan tawakal dalam menghadapi ujian dan cobaan. Tidak boleh emosional, mendengar dan menerima aspirasi umat. Ya, aja mereka, kalau mereka mau demo, mau menyampaikan sesuatu, silakan, kita siap menerima. Karena kalau sudah jadi pemimpin biasanya susah ketemu dengan rakyat, banyak protokol. Ya, sampaikan. Ya, istiqamah dan siap menanggung resiko atas pilihan dan kebijaksanaan. Ya, sebuah kebijakan dikeluarkan kadang ditolak oleh rakyat. Walaupun baik, mungkin cara pandang berbeda. Akhirnya mereka tidak setuju. Tak pernah mengeluh kepada masyarakat, tapi ia sampaikan keluhan kepada Allah. Jadi pemimpin, ketua DKM, ketua masjid, ketua yayasan, jangan mengeluh. Ya, kepada jamaah yang sedang ya beribadah. Kemana mengeluh? Mengeluhlah kepada Allah, mohon kepada Allah. Kenapa? Ya, seperti ini. Seorang presiden yang mengeluh gajinya nggak naik-naik, itu bukti childish leadership. Apa itu childish leadership? Kepemimpinan yang kanak-kanak. Ya, makanya dipilih mereka sebagai pemimpin karena sudah tahan banting. Kalau sebentar-bentar mengeluh, ini nggak benar ini pemimpin ini. Ya,
toleransi terhadap perbedaan pendapat dan mengutamakan kepentingan umum. Biasa, kalau dikritik hal yang biasa. Tapi kalau dengan cara yang anarkis, dengan tuduhan yang dibuat-buat, itu perlu dikoreksi. Apalagi 278 juta bangsa Indonesia. Setiap orang punya cara pandang sendiri, ya. Gemar berdoa sebagai solusi untuk mengatasi masalah bangsa. Kita sebagai pemimpin di rumah, ayah, ibu, kakek, nenek, itu harus rajin berdoa. Gak cukup kalau udah punya anak selesai, tidak. Kita masih memikirkan tentang generasi yang akan datang dari keluarga kita. Mau jadi apa cucu kita? Kita berdoa. Jadi apa anak-anak kita sudah besar, tapi anak-anak yang sudah punya keturunan pun menjadi tanggung jawab kolektif. Ya, next, ini saya beri kegambaran negara Islam. Saat 57 negara. Ini dibuat tahun 70-an. Sekarang sudah berbeda. Saya sampaikan di negara-negara Eropa sekarang kurang lebih dan rata-rata di setiap anggota Uni Eropa yang jumlahnya 20 negara, rata-rata di atas 10%. Bulgaria 20%. Bosnia Herzegovina 40%. Montenegro, Slavia, dan lain sebagainya itu dulu mantan satelit Daulah Khilafah Islamiyah yang jatuh tahun 1924. Subhanallah. Negara Eropa dan negara Afrika jelas the Economic Cooperation Organization ya dirubah ya. Oke. Ayat 6 surah Al-Mumtahanah. Ketauladan. Laqad kana lakum fihim uswah hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyul hamid. Sungguh bagi kamu ya ada suri tauladan di antara nabi-nabi Allah, khusus bagi yang berharap bertemu Allah dan hari kiamat. Siapa saja yang berpaling, yang tidak mau menjadikan nabi dan rasul sebagai rujukan, maka sesungguhnya Allah huwal ghani, maha kaya, al-hamid, maha terpuji. Jadi sekali lagi, tak perlu kita mencari referensi kepemimpinan dari luar para nabi dan rasul. Ingat, saya tuliskan di sini. Nah, ini ada surah Al-Ahzab 21. Ada seorang yang sangat terkenal namanya Michael H. Hart. Tahun 70-an ya Michael Hart ya di sini saya sebutkan menjelaskan dalam bukunya dengan judul 100 tokoh dunia yang paling sukses dan berpengaruh sepanjang masa, di mana ia menempatkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib di urutan nomor 1. Orang paling sukses dan paling berhasil merubah mindset, perilaku dari perilaku yang tidak manusiawi menjadi sangat menghargai hak-hak asasi manusia Muhammad. Dari bukunya tahun 70-an itu ada 100 pemimpin yang sangat berpengaruh. Nabi Muhammad ditempatkan nomor 1, lalu yang kedua Einstein nomor 2, nomor 3 Nabi Isa alaihissalam.
Padahal Nabi Isa adalah ya nabinya Michael Hart, tapi diletakkan nomor 3. 4. Pada saat ditanya, kenapa engkau Michael menempatkan Yesus, Jesus nomor 3 dan kemudian nomor 4? Kata beliau, Muhammad berhasil sebagai pemimpin agama, berhasil. Muhammad berhasil sebagai pemimpin pemerintahan. He is a religious leader. At the same time, he is a leader of the nation. Pemimpin negara. Bukan hanya kiai dan ulama. Dia itu umara dan ulama di waktu yang bersamaan. Karena beliau berhasil merubah perilaku orang Arab. Bayangkan jamaah sekalian, pada saat hijrah 13 tahun setelah tinggal di Mekah Al-Mukarramah, beliau terpaksa harus hijrah ke Madinah. Madinah saat itu apakah muslim mayoritas? Madinah penduduknya 10.000 orang. Dari 10.000, 4.500 adalah pengikut agama Arab kuno. 4.000 adalah orang Yahudi. 1.500 orang Islam. Bayangkan, Islam minoritas. Maka Nabi dengan wahyu Allah, kecerdasan intelektual, maka Nabi menyodorkan sebuah gagasan yang namanya apa? Piagam Madinah, Bai'ah Madinah. Tahu beliau nggak boleh atas nama demokrasi Anda minoritas, nggak mungkin dipilih. Tapi Nabi bicara atas nama pemimpin, tokoh masyarakat. Dia sampaikan piagam Madinah, direspon oleh siapa? Oleh masyarakat. Apa isi piagam Madinah itu? Nomor 1 adalah menjaga keutuhan wilayah Madinah. Jaga kesatuan dan persatuan. Yang kedua, jaga keamanan wilayah Madinah. Nomor 3, mengetahui hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk Madinah. Ada 50 pasal. Subhanallah. Lalu yang berikutnya, siapa saja yang melanggar piagam Madinah, maka akan diberikan SP1, SP2, SP3. Demi keutuhan keamanan Madinah, orang tidak boleh melakukan pelanggaran. Jemaah sekalian, siapa pertama-tama yang melanggar? Apakah umat Islam? Pertama yang melanggar itu adalah Yahudi. Jadi di sana komposisi masyarakatnya Yahudi sangat berpengaruh di sektor komoditas, logistis, ekonomi, transportasi. Perdagangan di tangan mereka. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Seorang Yahudi dari Bani Quraiza melakukan pelanggaran. Oleh Nabi diingatkan. Sekali, 2 kali, 3 kali tidak mau berubah. Bani Quraiza diusir dari Madinah. Jadi Yahudi sejak zaman Nabi aja memang sudah melanggar peraturan. Jadi kalau di RT RW kita ada orang yang melakukan kegaduhan, lakukan kerusuhan, troublemaker, kita ingatkan sekali, 2 kali enggak, kita laporkan, diusir. Itu untuk apa? Menjaga
stabilitas nasional. Ada lagi yang kedua yang melanggar, Yahudi lagi. Ya, Banu Nadir diusir lagi. Subhanallah. Maka Michael Hart setelah membaca sejarah hidupnya Muhammad SAW, dia mengambil sebuah kesimpulan. Muhammad bukan sekedar pemimpin agama, dia adalah pemimpin negara, mampu melakukan perubahan secara totalitas. Maka dia berhasil. Yang dulu kalau punya anak perempuan, ya bapaknya malu. Ya. Kalau punya anak perempuan, maka sebelum dia lahir langsung dibunuh. Atau setelah melahirkan langsung dikubur hidup-hidup. Tapi setelah turunnya Al-Quran, Nabi menjadi pemimpin agama, pemimpin nasional. Wanita diberikan hak, dijamin haknya, dijaga kehormatannya. Apalagi waktu itu tidak ada bagian waris bagi kaum perempuan. Waris hanya untuk kaum laki-laki. Yahudi kalau wanita sedang haid, ajaran Talmudnya, maka orang Yahudi berhak mengusir wanita sedang haid karena dianggap tidak bersih. Itu. Dan kita mengangkat derajat wanita. Disitulah kehebatannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum ditegakkan, ya, budaya yang baik dipertahankan, pelanggaran tentu saja ada ya penegak hukum dan itu dilakukan dengan baik. Kata beliau dalam hal penegak hukum, sebuah pernyataan Nabi Muhammad yang sangat populer, "Law anna Fatimata bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Hadis ini sangat panjang. Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, akulah yang akan memotong tangannya. Bayangkan bagaimana anak presiden, anak perdana menteri yang mengkorupsi uang rakyat. Bagaimana? Itu Nabi Muhammad memberikan contoh, suri tauladan. Saya yang motong tangannya, bukan disuruhnya ya polisi mengamankan keluarganya dan anaknya dari jeratan hukum. Itu di mana terjadi itu? Ya. Nah ini penegakan hukum, dia tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Gak mungkin ada keberkahan. Yang korupsi jelas dibabat habis. Ya, koruptor itu lebih sadis, lebih dahsyat daripada teroris. Kalau teroris dia membunuh manusia, selesai. Tapi kalau koruptor dia ngambil uang ribuan triliun, uang rakyat. Koruptor. Kalau teroris dia ngebom tempatnya saja yang rusak, jalannya yang rusak, bangunan yang rusak. Kalau koruptor, jalan dikorupsi, bangunan dikorupsi. Ya, kualitasnya diturunkan. Itu lebih dahsyat. Maka pada saat kita memperingati milad Rasulullah SAW, ini sangat tepat. Bagaimana saat ini negara kita sangat membutuhkan pemimpin yang pro Nabi. Pemimpin yang orientasinya adalah orientasi meraih keberkahan, menegakkan keadilan. Ini susah.
Apakah bisa kita memiliki pemimpin seperti ya Nabi Muhammad? Bisa. Selama manusianya, rakyatnya mendukung pemimpin tersebut. Nah, jamaah sekalian, dunia modern saat ini sangat butuh prophetic leader sehingga ia mampu menciptakan keadilan, keamanan, kedamaian, keberkahan bagi penduduk dunia. Sangat dibutuhkan. Apa yang terjadi saat ini jamaah sekalian, negara kita jumlah orang miskin berapa? 68,3% dari 278 juta. Itu sama dengan 194 juta orang Indonesia masih miskin. Apa yang salah? Butuh pemimpin yang prophetic leader, berani menegakkan keadilan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Indonesia dengan SDA yang melimpah ruah harus dikelola oleh hamba Allah, khalifah Allah, dan pemimpin dengan hati nurani bersih, pemimpin yang punya integritas tinggi, pemimpin yang cerdik pandai, yang amanah, aspiratif, dan jujur. Kalau kita punya pemimpin seperti ini, kata Abraham Samad pada saat beliau menjadi ketua KPK, setiap warga Indonesia yang 270 juta itu berhak mendapatkan 20 juta rupiah per kepala dari 270. Dari mana? Dari sektor apa? Perniagaan, dari sektor energi, ya, gas, ya, dan mining. Itu sumber daya alam kita berlimpah ruah. Tapi terjadilah yang namanya kufur nikmah. Apa kufur nikmah itu? Power abuse, korupsi, malpraktek, mencuri, ya, kong kaling kong, berkhianat. Itu akhirnya negaranya kaya tapi rakyatnya miskin. Ini yang jadi pokok utama. Ya, kalau semua sepakat, pemimpin yang korup, pengkhianat, ganti dengan yang amanah, aman. Ya, bandingkan Uni Arab Emirat, Kuwait, Qatar, Bahrain, dibanding dengan Indonesia, nggak ada apa-apanya mereka. Mereka cuma punya minyak dan gas alam. Kita punya apa? Kita punya satu, ya subhanallah, minyak ada, emas ada, perak ada. Di bawah lautan kita kekayaan marine life kita, masya Allah. Sekarang ditemukan apa? Saya yakin bapak-bapak sudah baca, itu namanya plasma inti kristal. Kristal plasma. Ditemukan di mana? Di Papua. Di kedalaman 2.700 meter di bawah gunung. Kristal yang besarnya hanya 2 kali besarnya salak. Dia memantulkan cahaya dan bisa menjadi power generator stone. Ya, itu bisa menggerakkan, apa namanya, menghasilkan kekuatan listrik. Ya, dan satu kota, satu kabupaten, ya, yang menengah dan besar dengan penduduknya bisa disinari dengan satu kristal plasma. Bayangkan jamaah, apa enggak kaya itu? Subhanallah, adanya di Papua. Maka kata presiden, oke, jaga Papua itu dengan TNI, jangan dengan Polri, jaga. Ada
kapal asing mau masuk ke sana, minta agar dilakukan joint research, penelitian bersama. Tidak, kita tunggu dulu, kita serahkan ke ITB, ke IPB untuk melakukan penelitian. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu sekalian, kayaknya nggak ada ibu-ibu nih ya. Harganya diprediksi, is predicted, dan harganya 500 juta US dollar satu kristal. Waduh, ini yang bapak-bapak yang ahli bidang ya geologi tahulah 500 juta US dollar satu bisa menerangi satu kota Bogor, Kabupaten Bogor hanya dengan satu kristal. Masya Allah, di mana adanya? Di Indonesia sudah ditemukan 7 kristal. Ini kalau dikembangkan, kita nggak perlu beli minyak dari luar negeri. Minyaknya juga dikorupsi. Orang yang menikmati korupsi bisnis minyak dan gas sedang dicari, diburu karena korupsi 300 triliun rupiah. Di mana adanya? Wallahu a'lam. Nah, kita nggak butuh lagi tuh. Nah, subhanallah, kita nggak perlu lagi mau impor, mau ekspor melalui Singapura terus ke negara yang bersangkutan. Ngapain harus ke Singapura? Kalau kita pergi Singapura, kita harus bayar lagi taxnya. Nggak, no way, langsung saja. Bayangkan saudara, beli minyak nggak usah perusahaan Singapura. Dulu kenapa Singapura? Biar mudah. Sekarang tidak butuh lagi. Kebijakan-kebijakan yang seperti ini tentu mendapatkan reaksi dari sebagian orang yang sudah mendapatkan keuntungan besar. Dari 1 barel mereka mendapatkan keuntungan fee. Kalau kita beli 800.000 barel satu hari dari luar negeri, 800.000 kali 50 sen dolar berapa tiap hari? Dia cuma duduk. Berapa uang yang dimiliki? Itu bukan rahasia. Maka kebijakan yang menghabisi para koruptor pasti ada yang tidak setuju. Nah, jamaah sekalian, itu sumber daya alam kita. Kalau kita tidak mampu mengelola, berdosa. Itu namanya kufur nikmat. Termasuk ketua DKM. Kufur nikmat kita. Sampaikan. Ya, yang benar. Kita bukan anti pemerintah, bukan. Kita anti kezaliman, kemunkaran, kebiadaban, kesewenang-wenangan. Itu Islam sejak diturunkan ke bumi ini, misi utama adalah hancurkan kezaliman. Ya, mudah-mudahan jemaah sekalian, kalau kebanyakan nanti bisa tumpah ya. Nah, ini role model. Mudah-mudahan kita di rumah jadi bapak yang baik, jadi kakek yang baik, jadi suami yang baik, dari istri dan nenek yang baik. Akhirnya mampu melahirkan generasi-generasi penerus yang memiliki prophetic leadership, suri ketauladan. Tidak lahir di anak kita, mungkin di era cucu kita. Tidak di keluarga kita. Kita doakan. Mungkin di jamaah Masjid Al-Hidayah nanti bisa yang ada meneruskan kepemimpinan yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan sumber daya alam yang melimpah ruah menambah ketakwaan kita, menambah semangat jihad kita, kesatuan dan persatuan kita. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.